Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi'izzatihi wa faddalana bifadlihi wa hadana bihidayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Asatidzah yang dimuliakan Allah, para guru, para hujaj, kaum muslimin dan muslimat, bersyukur kita pagi hari ini Allah perkenankan kita dan kita menjumpai diri kita dalam keadaan beriman adalah nikmat terbesar ketika kita berada di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh, kita sudah sampai pada halaman ke-70 dari buku Tazkiyatun Nufus di baris keempat dari bawah. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun ayat 11. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Allah Subhanahu wa taala fi muhkami tanzilih, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah suatu musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, dia akan memberikan hidayah, petunjuk kepada qalbunya. Ini kalimat yang sederhana tetapi bermakna dalam, karena terkait dengan spiritualitas, yaitu keimanan dalam qalbu kita. Kalau kita yakin apa yang kita alami tidak lepas dari pengawasan, pemeliharaan, pengetahuan dan keputusan Allah, maka itu akan membuat tumakninah, karena bahasan kita masih pada an-nafsul mutmainnah. Makanya siapa yang beriman pada itu, yahdi qalbah. Wah, itu yang paling beratnya di situ. Yahdi qalbah itu tidak mudah, karena hati kita itu perangkat yang sangat lunak yang bahkan tidak bisa dideteksi. Ya, misalnya jantung kita ini sehat, dicek sehat, ya, tekanan darahnya sehat, semua sehat. Apakah orang itu bahagia? Belum tentu. Jadi kesehatan itu bagian, kesehatan fisik yang sekarang kita nikmati itu bagian kecil dari yahdi qalbah tadi itu. Yahdi qalbah itu adalah ketika seseorang mengerjakan kebaikan dengan petunjuk Allah. Nah, nanti akan kita dalami di penjelasannya. Qala ghairu wahidin minas salafi huwal abdu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yaslim. Tidak sedikit dari para salafus saleh mengatakan bahwa seorang hamba yang ditimpa musibah, sedangkan dia tahu bahwa itu musibah adalah berasal dari Allah, dia ridha dan menerima. Ya. Yang disebut musibah itu apa? Musibah itu apa? Sesuatu yang menimpa yang tidak bisa diperkirakan, itu musibah. Misalnya nih kita kejatuhan apa? Nah, kita nggak tahu kalau akan kejatuhan, itu disebut musibah. Ya. Sedangkan sesuatu yang kita dapatkan, yang kita sukai atau yang kita prediksi, itu disebut dengan rizki. Ya. Nah, kapan rizki menjadi musibah? Itu para ulama memberikan definisi banyak. Rizki menjadi musibah kalau dia menjauhkan dari Allah. Terutama adalah rizki yang berbentuk materi. Ya, sebelum dia punya motor, dia rajin sholatnya, rajin sedekahnya. Begitu dapat motor, udah kagak. Nah, itu menjadi musibah. Ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan sebenarnya. Ya, sebelum dia menjadi pejabat, ya,
perilakunya tawadhu, baik, setelah jadi pejabat sebaliknya. Nah, itu musibah. Dan sebaliknya, musibah itu menjadi rizki yang baik ketika penerimaannya baik seperti yang sekarang ini. Seseorang mendapat musibah, dia tidak tahu bahwa musibah itu merupakan muqaddimah. Muqaddimah dari sebuah keputusan Allah yang besar. Contoh misal, ini kisah nyata beberapa waktu lalu, ada orang karena kebanjiran dia terlambat menuju bandara. Ya, pada waktu itu ada kisahnya. Ternyata akhirnya dia tidak naik pesawat dan pesawatnya jatuh. Musibah. Kenapa? Karena dia nggak jadi naik pesawat. Rencananya gagal. Tapi kemudian diketahui musibah yang dia terima, dia mungkin jengkel, dongkol, dan sebagainya. Tapi kemudian berubah menjadi apa? Alhamdulillah. Dia pasti ngucap gitu ya. Coba kalau dia tepat waktu. Ya. Jadi apa perbedaan musibah menjadi karunia dan karunia menjadi musibah adalah terletak pada penerimaannya. Jadi kalau kita terima apa yang dibagi oleh Allah, itu akan menghadirkan tumakninah. Apa tumakninahnya? Wa amma tumakninatul ihsan. Nah, ini judul kita pagi ini adalah tumakninatul ihsan. Kalau yang terdahulu disebut al-mutmainnah al-musaddiqah. Jadi ketenangan itu membuktikan. Kalau hari ini kita akan membahas tumakninatul ihsan, ketenangan dalam kebaikan. Apa itu? Fahiyat tumakninah ila amrihi imtithalan wa ikhlasan wa nusha. Yaitu tumakninah yang dihasilkan dari mengerjakan perintah dengan ikhlas dan nushan. Nushan itu ya dia tulus dan bisa menjadi contoh. Fala yuqaddimu ala amrihi iradatun wala hawa. Jadi tidak mendahulukan keinginan dan hawa nafsunya pada perintah Allah. Wala taqlid, dan juga tidak taklid. Taklid maksudnya yang penting saya ngikut aja dah apa kata si fulan. Padahal yang diikuti belum tentu baik. Wala yusakinu syubhatan tu'aridu khabrahu. Dan tidak dihiasi syubhat yang bertentangan dengan khabarnya Allah. Khabarnya Allah itu maksudnya pemberitaan dan aturan Allah. Wala syahwatun tu'aridu amrahu, dan juga tidak dia ikuti syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Bal idza marrat bihi anzalaha manzilatal wiswasi atau al-wasawisi. Bal idza marrat bihi anzalaha manzilatal wasawisi. Jadi kalau hal-hal seperti tadi yang disebut, ada syubhat, ada hawa nafsu, keinginan terlintas dalam kalbunya, maka dia menganggap al-wasawis. Wasawis itu bisikan-bisikan. Ya, misalnya ya, nah ini 4:30 dah, 5 menit lagi atau 10 menit lagi mau adzan. Tanggung dah, 10 menit lagi bangunnya. Itu wasawis. Dia harus lawan itu. Dia mau sedekah, udah berencana kurbannya sapi. Ya, dia udah siapin di sapi. Kemudian datang pikiran dia, anak saya kan mau sekolah. Udah kambing aja dah, kambing. Kambing yang kecilan. Ya. Atau sapi. Sayang dah, sepertujuhnya aja dah, sepertujuhnya ada. Gitu, misalnya. Atau kemudian tahun ini jangan dulu dah, tahun depan. Itu wasawis. Ya. Nggak dosa, tetapi kebaikannya diganggu. Atau sebaliknya yang lebih parah, jadi setan itu membujuk manusia dari kondisi paling maksimum, ideal, turun, nggak langsung jatuh. Kewajiban nggak akan terganggu. Dimulai dari apa? Ninggalin yang sunnah, al-fadail. Ya. Tadinya misalnya kita terbiasa sebelum tidur berwudu, kebiasaan itu ditinggal 3 hari aja udah ringan, habis itu nggak lagi.
Tadinya kita sebelum tidur baca Quran, ditinggal 3 hari aja nggak lagi. Ya, tadinya kita suka puasa sunnah Senin Kamis, ditinggal lagi sudah kayaknya berat lagi mulai gitu. Dan itu tidak dosa karena yang kita tinggalkan adalah sunnah. Tapi pelan-pelan kita tergerus. Yang tadinya dia mungkin datang sebelum azan, ya, kemudian datang setelah azan. Nah, nanti meningkat lagi setelah iqamah. Nanti meningkat lagi sholatnya masbuk. Nanti meningkat lagi sholatnya setelah jamaah. Nanti meningkat lagi tidak usah di masjid. Nanti terus, jadi diturunkan sampai seturun-turunnya. Ketika kewajiban sudah terbengkalai, nah baru setan masuk tuh. Ente kapan punya rumah kalau cuma ngandelin penghasilan gaji? Harus mulai nipu. Nah, mulai dari nipu sekali berhasil, ketagihan nggak biasanya? Nah, at-tuma'nina itu sebaliknya. Jadi seseorang kalau menjadi tenang dengan kebaikan. Nanti ada keterangannya demikian ya. Saya lanjutkan dulu. Li'ayyakhurra minas sama'i ilal ardi, dengan dia jatuh dari langit ke bumi. Masya Allah, ini perumpamaannya berat sekali. Ahabba ilaihi min an yajidaha. Jadi kalau dia sudah demikian tenangnya dalam kebaikan itu, dia itu lebih mending jatuh dari langit ke bumi daripada kena syubhat, kena hawa nafsu. Karena orang sudah menikmati kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sharihul Iman, disebut Sharihul Iman. Jadi hadisnya ada di bawah, ada di catatan kaki ya, kita baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu qala ja'ana sun min ashabin Nabi fasa'aluhu. Sekelompok manusia atau sekelompok orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu, dan mengatakan, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ayyatakallamu bihi. Jadi kita mendapatkan di dalam diri kita, kita kalau ngomong enak gitu ya. Jadi kita omongin tuh enak, nggak pakai takut gitu. Qala waqad wajadtumuhu, kamu udah dapat itu? Iya, udah dapat. Qalu na'am. Nah, iya. Dijawab oleh para sahabat itu, iya. Qala dzalika sharihul iman. Itu yang disebut dengan iman. Sharihul iman, iman yang jelas. Jadi kebaikan itu kalau kita ngomong santai kita. Ya. Udah sholat? Udah. Ya. Seorang laki-laki jalan sama perempuan. Dia tidak takut. Kenapa? Itu istri saya, itu anak saya. Gitu. Tenang dia. Itu disebut dengan sharihul iman. Orang udah sedekah, dia terima kwitansi. Zaman sekarang kan begitu, sedekahnya, kecuali sedekah. Bahkan di sini pun juga ada tanda terimanya. Karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Jadi itu bukti pencatatan. Sharihul iman, kita tenang, sudah melaksanakan itu. Kita ngumpulin duit dikit-dikit, nah saya bayarnya ntar. Kayaknya minggu depan mudah-mudahan saya bisa bayar kurban. Dia kasih, begitu dikasih tenang. Nah itu disebut dengan sharihul iman. Nah ini yang penting ya. Wa kadzalika yatma'innu min qalaqil ma'siyah. Masya Allah. Dia itu terbebas dari qalaqil ma'siyah. Jadi kalau maksiat itu akan mendatangkan kecemasan. Wa nizajuha ila sukunit taubati wa halawatiha, dan gonjang-ganjingnya, tidak nyamannya, sehingga dia segera menuju pada ketenangan taubat dan kenikmatannya. Masya Allah. Ini yang tadi mau saya contohkan. Begini Bapak. Kita dalam perjalanan nih. Udah masuk waktu sholat. Kita kemudian istirahat.
kok rasanya ganjel kalau tidak sholat dulu. Kalau perasaan itu dominan dalam diri kita, itu disebut dengan tuma'ninatul ihsan. Begitu kita sholat, alhamdulillah dah, enak dah bismillah, kita udah sholat. Gitu. Padahal dia belum makan. Gitu. Tapi kalau lapar banget jangan dipaksain, makan dulu ya. Daripada mana lebih bagus, sholat mikir makan atau makan mikir sholat? Ya, itu kondisi lain lagi ya. Jadi kayak seperti sekarang nih, bukan memaksakan diri, tapi dia sudah berniat, ya Allah, saya berniat mau kurban ya Allah. Kok belum kelihatan sampai tanggal segini? Ya, terus dia berusaha, nggak tenang dia. Ini nggak wajib ya, tapi dia merasakan belum nyaman. Begitu ada kelihatan, dia berkurban dengan itu. Ya, sampai ada yang nawar, kurbannya pakai ayam boleh? Oh nggak boleh, nggak ada dalil. Itu sedekah. Nggak apa-apa kalau nggak mampu, ke ayam sembelih, terbuat dikasih yang kerja motong-motong daging. Ya nggak mampu, boleh nggak saya bikinin es doger? Oh, boleh aja, itu sedekah namanya. Mampunya itu. Gitu. Jadi dia punya ketenangan, ada andil di dalam tuma'ninatul ihsan. Apalagi misalnya gini, kita punya anak nih, belum tenang saya kalau anak saya belum baca Quran. Dia gembleng terus. Karena sibuk dia suruh belajar sama si Anu, si Fulan. Dicek lagi, seminggu kemudian udah sampai mana tong? Sampai di sini enggak? Belum lagi dicek lagi. Begitu bisa baca Quran, apa yang kita rasakan? Alhamdulillah. Nah, karena kita udah bisa baca Quran. Kita ngelihat anak kita sholat, kita benerin lagi. Wudhunya kita benerin. Begitu mereka melakukan sholat, melakukan wudhu sesuai dengan yang ya sudah kita pelajari, apa yang kita rasakan? Itu disebut dengan tuma'ninatul ihsan. Apapun jenisnya kebaikan itu ya. Orang udah daftar haji misalnya, ya Allah, saya daftar haji udah entah kapan tahu ya. Tahu-tahu hari tahun sekarang berangkat. Berangkat nih, dia belum berangkat nih. Tapi udah ditentukan tanggalnya. Apa yang terjadi? Tenang deh. Tuma'ninatul ihsan. Gitu. Ya. Beda dengan misalnya dia berambisi mau jadi pejabat, disikut kanan, sikut kiri, akhirnya jadi pejabat. Tenang dia. Ah, itu bukan tuma'ninatul ihsan. Itu sebaliknya, kalau dia lebih dominan hawa nafsunya tapi bisa tenang, itu bahaya. Karena sensornya ketutup. Ganti sensornya, rusak. Makanya qalaqul maksiat itu awal pertanda baik. Orang gelisah nih. Dia melakukan keburukan, gelisah, nggak tenang. Itu nanti kita akan belajar ya. Yang kedua disebut dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu menyesal dia kalau habis berbuat buruk, dia habis marahin orang, pikirannya apa? Kok bisa tadi saya marah? Di luar kendali. Ya, habis melakukan kesalahan, habis ngata-ngatain nggak bagus, nyesal dia. Habis marahin anaknya, ya, dan seterusnya. Itu disebut dengan qalaqul maksiyah, yang kalau dia menyesal itu adalah an-nafsul lawwamah. Ya. Maka itu disebut dengan qalaqul maksiyah. Kalau tuma'ninatul ihsan, dia segera beranjak menuju halawatut taubah tadi yang disebut dengan sukunit taubah. Makanya sukunut taubah itu dinikmati oleh Nabi Yunus. Ada yang mengatakan 40 hari di dalam perut ikan paus dia. Menangis dia, berdoa kepada Allah, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia berucap itu terus. Masya Allah. Sampai seorang Nabi mengatakan itu. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Bertasbih dengan tasbih penyesalan. Dia menikmati butir demi butir dari air mata yang jatuh. Itu yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam ketika salah mengambil keputusan. Ketika ada datang seseorang kemudian mengadukan, wahai baginda raja, itu ada orang udah punya 99 kambing. Tapi dia serakah. Dia ambil kambing saya. Dia udah punya 9, masih pengen punya yang 100. Dia serakah. Terpancing Nabi Daud.
Diminta, kamu kasih nih. Kamu udah punya 99, ngapain ngambil punya dia juga? Kasih. Tanpa memberikan waktu untuk membela. Padahal yang benar siapa? Emang itu kambing punya dia. Ini satu orang aja ngaku-ngaku. Jadi kadang kita juga tertipu dengan itu. Maka Nabi Daud kemudian ditegur oleh Allah dan dia bertaubat. Nah itu ada yang mengatakan sampai 40 hari dia itu menangis terus. Mendapatkan sukunul qalbi, sukunul taubah. Kita juga bisa melakukan itu. Dan itu biasanya dilakukan dalam keadaan sendiri. Makanya itulah pentingnya surat Al-Muzammil sebelum surat Al-Mudaththir. Makanya disebut hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Jadi qumil laila illa qalila. Itu untuk melatih sensor kita. Sensor kita itu peka. Kalau ada yang tidak nyaman, kita itu peka sekali. Ya, sederhananya gini. Bapak Ibu ini kalau rumah kita nih ada kotoran banyak, yang kita kerjain apa? Bersihin kan? Tapi ada loh orang nyaman dengan kotornya suasana itu. Biarin aja, enak juga kotor. Ya. Bijak kecuali kalau rumah kita ada anak kecilnya yang udah dirapiin, bongkar lagi, itu lain lagi cerita. Tapi dengan suasana yang kotor dan kita nyaman, itu tidak beres sensor kita. Gitu. Misalnya di tempat kita banyak orang bertengkar, tiap hari tawuran. Tawuran bukan hanya fisik, gontok-gontokan. Udah biarin aja kita nikmati, ya itu tidak normal. Kita harus selesaikan. Suasana kayak begitu itu tidak nyaman. Orang baru nyaman kalau dia mendapati kondisinya berada tadi itu. Imtithalan wa ikhlasan wa nusha. Dalam kebaikan, kita mengerjakan, saling menasehati. Ya. Nushan itu kenyamanan dan saling menasehati. Orang kalau menasehati tapi dia merendahkan, itu bukan nushan. Gitu. Jadi gini, saya punya teman dekat misalnya. Nushan itu ketika saya tahu ini teman saya mau jatuh, jangan ke situ, jatuh ente nanti. Nggak apa-apalah saya, daripada ke ente saya minjem, mendingan saya pinjem enak kok, tinggal klik pakai pinjol. Jangan ke situ. Itu nushan. Yang dinasehati tidak marah, tidak tersinggung, dia terima. Yang menasehati, dia benar-benar menasehati. Itu nushan. Ya. Ikhlasan, dia ikhlas. Ya. Orang menasehati, orang dinasehati, dia kedua-duanya ikhlas. Itu tuma'ninatul ihsan. Birrul walidain, kenapa disebut ihsan? Wabil walidaini ihsana, karena mendatangkan ketenangan. Namanya birrul walidain, dia mengesampingkan egonya. Mau dikatain apa aja sama orang tuanya, mah dia santai. Kenapa? Tuma'ninatul ihsan. Sebaliknya orang tua, coba. Orang tua ketika mendapati anaknya sakit, kemudian dia berobat, didiagnosis, oh perlu biaya sekian, dia jungkir balik, menikmati itu. Bukan menikmati senang, tapi dia rela jungkir balik demi kesehatan anaknya. Ya, apalagi ini yang bisa kita jual, dia jual. Apalagi bisa digadekan, dia gadekan. Begitu anaknya sembuh atau diobati dan sembuh, tenang dia. Padahal dia punya tanggungan dari hasil itu besar sekali. Itu tuma'ninatul ihsan. Seorang ayah, orang tua, ibu mengorbankan untuk anaknya dengan ketenangan bertaruh nyawa, itu tuma'ninatul ihsan. Meskipun kadang tidak sebaliknya. Kalau seorang anak, ayahnya kayak begitu, beda sama seorang ayah kepada anaknya. Makanya birrul walidain itu menjadi nilai tertinggi. Ya, berbuat ihsan setelah kepada Allah karena sulit dilakukan oleh seorang anak dibanding sebaliknya. Kalau ayah kepada anaknya itu gampang, berkorban untuk anaknya, untuk istrinya itu bukan gampang dalam artian mudah, tapi lebih mudah dibanding sebaliknya. Istri berbuat ihsan sama suaminya itu lebih berat dibanding suami kepada istrinya, karena itu kewajiban. Kalau ada seorang laki-laki berbuat ihsan kepada istrinya, bukan sesuatu yang hebat, karena memang wajibnya begitu. Tapi seorang istri yang berbuat ihsan sama suaminya, itu luar biasa.
Jarang ada orang-orang seperti istrinya Ibnu Mas'ud. Ya, nah, Ibnu Mas'ud ini salah satu kakinya kecil ya, sehingga jalannya agak pincang. Tapi semua yang mencukupi kebutuhannya adalah istrinya. Ibnu Mas'ud cuma disuruh mengajarkan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Dan tidak pernah ada cerita istrinya itu merasa lebih tinggi dari suami. Sejarah mencatat kehebatan Ibnu Mas'ud, tapi sedikit yang tahu bahwa itu juga salah satunya adalah karena istri yang berbuat ihsan sama beliau. Ya, sampai Ibnu Mas'ud itu suaranya sangat dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering dipanggil. Ibarat kata sekarang kalau bahasa kita nih, di nelpon, Ibnu Mas'ud lagi di mana? Di rumah ya Rasulullah. Udah sini kemari. Kenapa ya Rasulullah? Baca Quran untuk saya. Iqra'ul Quran. Sampai grogi Ibnu Mas'ud. Kenapa demikian ya Rasulullah? Aqra'ul Quran wa alaika unzil. Bagaimana saya baca Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Anda? Karena beliau menyukai. Ketika Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, itu Rasulullah SAW sampai berkaca-kaca. Hasbuk. Udah sampai di situ aja, sampai di situ. Karena hasil dari tuma'ninatul ihsan. Dan ini berpengaruh. Sama begini Bapak dan Ibu. Kita sepele ya, sarapan pagi kita siapkan untuk anak istri kita. Tenang, kenapa? Ya Allah, ini halal. Itu tuma'ninatul ihsan. Ya Allah, tadi saya di jalan hampir mendapatkan sesuatu yang syubhat atau haram. Saya tidak mau ya Allah. Padahal itu lebih enak, lebih besar. Saya lebih memilih makanan ini yang halal ya Allah. Saya berikan pada anak dan istri saya. Tuma'ninah hati kita tenang, mustaqir, itu disebut tuma'ninatul ihsan. Karena sekali saja kita berpaling dari yang halal menuju yang syubhat, lalu kemudian terjerumus pada yang haram, sensornya hilang. Makanya jangan coba-coba. Kenapa saya katakan coba-coba? Menghapuskan kepekaan sensor kolbu kita. Kalau terbiasa makanan haram. Haram itu bukan hanya materialnya ya. Kemarin Al-Fakir mengkaji tentang ini. Haram itu bukan berarti bendanya. Misalnya makan bangkai, itu kan benda. Daging babi, daging anjing, dan seterusnya ya. Itu kan benda. Makan seperti itu juga nggak boleh. Itu barang haram. Jelas materialnya. Tapi maksudnya barang haram ini, hasil kita nipu, hasil kita korupsi, hasil kita ngambil bukan hak kita, kemudian kita makan, harus diajarkan. Sampai bahkan kalau kisah ya, kalau kita sedang kondangan misalnya, ada air itu di kursi, lebih baik kita ngambil air yang baru. Nggak haram sih, tapi itu jadinya syubhat. Itu jangan-jangan airnya orang dia ambil, dia tinggal pergi dulu, dia mau minum nanti cari dia. Bahkan sampai juga Ibnu Mas'ud juga, ini saya membaca Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu tidak pernah mau makan sepiring dengan ibunya. Tidak pernah mau. Ketika ditanya, kenapa? Karena saya khawatir pada saat saya mau ambil itu makanan, ibu saya sebenarnya suka itu yang mau saya ambil. Saking hati-hati. Jadi kita kalau mendapatkan sesuatu yang dipastikan itu halal, makan. Makanya itu yang dicontohkan Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i itu ketika dia disuguhi oleh orang yang bertakwa, orang alim, dia tahu itu yang ngasih makanan, dia makan lahap. Sampai bingung, ini ulama kok gini ya? Makanya banyak banget itu. Kalau bahasa sekarang geragas banget nih orang ini. Bukan geragas, itu dia lahap. Dan setelah ditanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa Anda makan lahap banget gitu ya? Apa lapar banget katanya? Bukan, saya tahu ini siapa yang menyuguhkan makanan adalah orang yang bertakwa. Maka makanan orang yang bertakwa itu adalah berkah. Gitu. Jadi kalau kita disuguhi makanan oleh orang bertakwa, makan Mbak. Habisin Ustaz, habisin. Tapi jangan minta bungkus. Ya, itu lain lagi cerita. Jadi itu berkah. Nah, dan yang terakhir nanti kita akan sambung ya. Kalau kita terpeleset melakukan maksiat, jangan tunda bertaubat. Kita akan kehilangan sukunut taubah wa halawatuha. Kenapa demikian? Orang berbuat salah atau sedih atau marah itu pada pertama saja, setelah itu tidak.
Makanya ada seorang perempuan ketika meninggal anaknya, Rasulullah SAW datang menghiburnya, dibentak itu. Rasulullah tersenyum, lalu dilaporkan. Setelah dilaporkan, kamu tahu enggak itu siapa? Itu Rasulullah. Dia kemudian minta maaf. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru indas sadmatil ula. Yang disebut kesabaran itu ya yang pertama tadi itu kamu bisa nahan. Kalau kemudian udah lagi tenang, itu sabar juga, cuman udah beda. Gitu. Sama kita ketika melakukan maksiat dan segera sadar dan bertaubat, itu beda dengan taubatnya 10 hari lagi, 20 hari lagi. Ya. Misal, na'udzubillah min dzalik, kita korupsi nih. Tahu nih, astagfirullahaladzim, ini korupsi nih, bukan hak saya. Langsung balikin. Langsung balikin. Ah, betulan nih, ya Allah, saya lagi perlu nih, saya pakai dulu ya Allah seminggu. Ya. Kira-kira habis seminggu balikin nggak? Ternyata enak juga dan gak ada yang tahu, dah lanjut aja dah. Jadi begitu kita tunda taubat akan berpengaruh pada berikutnya. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan kenapa kita sering ragu-ragu. Ya, kenapa kita kalau melakukan tuh tidak yakin banget. Itu juga terkait dengan tuma'ninatul ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita tuma'ninatul ihsan, kita nyaman dan tenang dalam kebaikan dan masih diberikan sensor untuk qalaq, untuk resah dan cemas ketika melakukan hal-hal yang tidak baik dan segera bertaubat. Sebelum kita tutup, kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, terutama para pewakif di musala ini, kita doakan semuanya mudah-mudahan amal baik mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik yang berbuat ihsan sampai hari ini, memelihara mushola ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki dan kehidupannya. Anak-anak kita yang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah lindungi. Yang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur. Dan kita yang belum berkesempatan, mudah-mudahan mendapat kesempatan dipanggil oleh Allah ke Baitillahil Haram, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Negeri kita semuanya, lingkungan kita dijaga dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Rizki kita semuanya diberkahi oleh Allah. Al-hadiniyah wal kuliniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ihsyurna fi zumrati ahli al-Qur'an. Allahumma syafi'na bil Qur'an. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ja'alhu waritha minna waj'al fa'rana 'ala man ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أهلك اليهود الصهاينة المجرمين. اللهم أنقذ إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير من أيدي الصهاينة المجرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.